Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fatun Nador selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan beserta teman-teman kelas TMT 2D yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang integrasi nasional. Sebelumnya, saya di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu saya, Saidatul Rohmah sebagai pemateri yang pertama, yang kedua yaitu Fitri Sabrina Nur Aziza sebagai pemateri yang kedua, dan yang ketiga adalah Ahmad Jauhar As-Saqali. Di sini kami akan membahas 4 poin penting tentang integrasi nasional. Yang pertama adalah pengertian integrasi nasional. Dan yang kedua adalah bentuk-bentuk integrasi nasional. Yang ketiga adalah faktor-faktor integrasi dan disintegrasi nasional. Dan yang terakhir adalah peran tokoh etnik dalam integrasi nasional. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian dari integrasi nasional. Integrasi nasional terdiri dari dua kata. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti asimilasi. Pembaruan dapat membawa satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Kata negara juga berasal dari bahasa Inggris yaitu country yang berarti negara, orang, atau bangsa. Oleh karena itu, secara etimologis, integrasi nasional berarti asimilasi bangsa-bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh. Pentingnya integrasi nasional dapat dilihat dari ilmu politik dan antropologi. Secara politik, integrasi etnis adalah proses menyatukan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah nasional dan kemudian membentuk identitas nasional. Di sisi lain, dari sudut antropologis, integrasi etnis adalah proses penyesuaian berbagai elemen budaya yang berbeda sehingga kehidupan sosial memiliki fungsi yang harmonis. Materi yang kedua yaitu bentuk-bentuk integrasi nasional. Yang pertama adalah integrasi wilayah Nusantara. Integrasi wilayah Nusantara merupakan perwujudan satu kesatuan pulau dalam ruang wilayah Nusantara. Wilayah Nusantara terbentang dari Sabang sampai Merauke dan diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kedua yaitu integrasi ideologi. Pancasila adalah ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dengan statusnya sebagai ideologi, Pancasila dipandang mampu mewujudkan integrasi bangsa dan negara Indonesia. Anjuran integrasi ini terlihat jelas dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Di negara yang sangat beragam, ideologi Pancasila memiliki tempat yang paling penting, terutama dalam mencapai persatuan dan kesatuan negara. Persatuan dan keutuhan bangsa merupakan doktrin nasionalis yang harus dijunjung dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu integrasi politik. Secara etimologi, politik berasal dari bahasa Yunani. Politeia terdiri dari dua suku kata. Yang pertama yaitu polis, artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara. Theia berarti urusan. Jadi politik adalah kesatuan masyarakat yang mengurus negara. Secara terminologi, politik berasal dari bahasa Inggris, politik dan polisi. Politik mempunyai arti sebagai serangkaian asas, prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan polisi bermakna kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan atau negara untuk kepentingan masyarakat agar keadaan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya yaitu Saidatul Rohmah tentang bentuk-bentuk integrasi nasional.
Bentuk-bentuk integrasi nasional yang keempat yaitu integrasi ekonomi. Pada prinsipnya, pembangunan ekonomi nasional merupakan rangkaian proses yang memadukan beberapa bentuk, prinsip, metode, model, dan strategi ekonomi. Indonesia memiliki bentuk pengembangan ekonomi kerakyatan yang menggunakan model pemberdayaan koperasi. Koperasi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia tidak bisa berkembang secara normal. Sistem neoliberal, pengaruh statisme dan koalisi investor sangat kuat telah membuat model ekonomi kooperatif dalam keadaan tidak berdaya. Namun, sayangnya ekonomi koperasi sebagai ciri perekonomian Indonesia hanya dilihat sebagai pelengkap dari salah satu integrasi nasional di bidang ekonomi. Kemudian, bentuk-bentuk integrasi nasional yang kelima adalah integrasi sosial budaya. Integrasi sosial budaya pada dasarnya adalah kemampuan setiap orang untuk menyesuaikan diri, menerima dan mentoleransi keberadaan keragaman suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, norma kebiasaan, sistem sosial budaya Nusantara secara kokoh dan utuh. Kesetiaan yang baru adalah kesetiaan kepada Ibu Pertiwi Indonesia. Keberadaan dan kedaulatan negara dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tidak seorang pun boleh melakukan tindakan-tindakan yang memecah belah Indonesia. Oleh karena itu, integrasi nasional merupakan pilihan yang sangat baik untuk mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bentuk integrasi yang terakhir adalah integrasi pertahanan dan keamanan. Integrasi pertahanan dan keamanan negara pada hakikatnya merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam membela tanah air. Salah satu bentuk pola pikir pertahanan adalah kewajiban untuk memberikan rasa aman, tentram, tertib, dan harmonis dalam kehidupan masyarakat. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor integrasi dan disintegrasi nasional. Yang pertama yaitu faktor yang dapat memperkuat integrasi nasional. Pertama, toleransi atau saling menghormati dan sikap tenggang rasa. Kemudian asimilasi, perkawinan campuran. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi antar personal yang sejuk. Yang keempat, solidaritas sosial yang tinggi. Dan yang terakhir adalah dorongan pemerintah yang terus-menerus. Yang kedua adalah faktor yang dapat menciptakan disintegrasi atau perpecahan bangsa. Terdapat tiga, yaitu eksklusivisme atau kelompok masyarakat yang menghindari pembauran. Yang kedua, chauvinisme, memiliki paham kebangsaan yang sangat sempit, menganggap etnis lain lebih rendah. Kemudian yang terakhir adalah makar, kekerasan bersenjata, dan terorisme. Materi selanjutnya adalah peran tokoh etnik dalam integrasi nasional. Tokoh etnik biasa disebut dengan tokoh masyarakat atau tokoh adat yang sangat berperan penting dan memiliki peran dalam menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional. Hal ini dikarenakan tokoh etnik memiliki kewibawaan dan kekuatan sosial dalam berperan, menenteramkan dan membuat situasi menjadi lebih kondusif. Tokoh etnik tersebut dapat mengendalikan ketegangan sosial, mengantisipasi konflik dan penyelesaian persengketaan. Di zaman dahulu pun, tokoh-tokoh etnik inilah yang tampil dalam mendamaikan kriminalitas dan menyelesaikan melalui pendekatan budaya adat istiadat, sehingga tidak semua persengketaan dan perbuatan kriminal harus diproses secara hukum formal. Materi selesai, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.